Suara Kolaka. Dari pelataran Jalan Musik Raya nomor 15 lantai 2 di Kota Kolaka, kembali saya menemani Anda semuanya untuk di siang hari ini sekaligus menyapa Anda semuanya dan memberikan edukasi atau memberikan informasi-informasi penting terkait apa yang terjadi hari ini. Iya, dan di kesempatan siang hari ini saya Pai kembali hadir. Insya Allah selama 2 kali 30 menit ke depan saya akan menemani Anda semuanya. Dan paling tidak di kesempatan siang hari ini saya bisa memberikan yang terbaik untuk Anda. Dan para pendengar radio Suara Kolaka 88,1 FM yang terus Anda pantau di kesempatan siang hari ini. Anda tadi baru saja mendengarkan siaran langsung dari El Sinta, dan saat ini kita kembali lagi untuk di program podcast atau biasa kita dengar atau di kalangan kita biasa dengar wawancara khusus. Dan wawancara khusus kali ini sangat spesial tentunya. Spesial sekali betul ya. Karena hari ini alhamdulillah kita kedatangan salah seorang tamu yang luar biasa tentunya ya. Dan di tengah-tengah kita langsung saja menyapa ya kalau perlu ya. Baik, ya selamat siang Pak. Selamat siang Mas Pai. Waalaikumsalam. Agak rapat dikit. Oh iya. Oke. Saya perlu perkenalkan di hadapan saya saat ini telah hadir, saya langsung sebut saja namanya, Bapak Bentonius Silitonga SEMMMSI. Betul sekali Pak ya? Ya, betul sekali. Beliau ini adalah Kepala BNNK Kabupaten Kolaka. Ya, itu betul ya. Dan tentunya para pendengar radio Suara Kolaka sudah pasti tahu apa yang menjadi tema kita di kesempatan siang hari ini. Kalau kita sebut BNNK ya artinya tidak jauh atau tidak keluar dari persoalan-persoalan negara saat ini, bukan cuma Kolaka tapi negara saat ini, yakni narkotika. Kita akan membahas lebih jauh, tapi sebelumnya mohon izin Pak, ini menurut informasi yang saya dengar dari media online, ya. Bapak terbilang baru di Kabupaten Kolaka ini Pak. Bapak dengar atau Bapak? Iya, saya juga baru dapat informasi Bapak terbilang baru di Kabupaten Kolaka ini. Ya, sejak kapan Pak? Saya per Oktober Pak ya, pertengahan Oktober 2020, jadi hitungannya baru 9 bulan. Baru 9 bulan. Saya pertama kali datang juga ke Suara radio. Bagaimana dengan situasi Kolaka saat ini Pak? Kalau dibilang situasi Kolaka terkait apa dengan narkoba Pak? Pertama saya ingin tanyakan situasinya, keadaannya, lingkungannya seperti apa? Ya. Kalau social culture atau secara kultural dan sosial, saya rasa masyarakat di sini baik dan sangat bertoleransi. Tetapi saking baiknya mungkin ini ada juga kelemahannya. Iya. Kelemahannya ada rasa nggak enakannya gitu. Gitu ya. Nggak enakannya mengakibatkan kalau misalnya ada saudara atau teman atau tetangga yang kena narkoba, jadi seakan-akan dia takut melaporkan, takutnya dia nanti dipermalukan atau bagaimana. Ini sebenarnya ada juga yang harus kita perbaiki di sini. Tapi kalau secara umum, saya betah Pak di sini. Wah, saya betah di sini. Selain udaranya bagus, lingkungannya, terus pemandangannya juga. Ya anugerah lah untuk saya di Kolaka ini. Ya sebelumnya di mana Pak tugasnya? Saya di pusat Pak, langsung terbang ke sini Pak. Waduh, jauh ya dari Jakarta langsung ke sini ya. Saya cuma bisa ucapkan mungkin Bapak sebelum masuk di sini sudah dapat gambaran dari bawahan-bawahan Bapak di sini. Selamat datang di zona hitam. Iya, saya bisa katakan seperti itu. Bisa. Karena sebelum saya terbang ke sini saya sudah baca profil. Iya. Ya, saya baca beberapa kasus yang lumayan juga boleh dikatakan ada juga yang melibatkan sipil, ada anggota kepolisian, ada juga masyarakat. Nah, saya rasa di sini memang betul zona hitam dan saya siap dengan segala konsekuensi dan resikonya, Pak. Nah, itu dia ya, yang akan menjadi poin-poin pertanyaan saya sebentar, Pak. Ya, terkait apa sih yang menjadi apa yang di otaknya Bapak nanti ini untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika di Kabupaten Kolaka. Sebentar kita akan tanya-tanya lagi Pak ya. Boleh kita break dulu Pak ya sebentar. Oke. Baik, kita break dulu, kita menikmati sebuah tembang yang berikut ini.
98,1 Suara Kolaka FM yang terus Anda pantau di kesempatan siang hari ini. Perlahan namun pasti Arwana dengan nanti akan melintas dari ruang dengar Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Apa kabar untuk Anda yang lagi nikmati santai siangnya di siang hari ini? Cuaca Kolaka entah panas atau mendung ini, saya kurang tahu. BMKG yang bisa memprediksi ya. Baiklah, di kesempatan siang hari ini kita masih bersama Bapak Kepala BNN atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka. Saya panggilnya akrabnya apa saja Pak? Pak Bento atau siapa? Boleh Pak. Boleh, Pak Bento aja Pak ya. Iya, boleh rapat-rapat dikit ya. Iya, agak kurang peka. Sama dengan perasaan saya kurang peka. Iya. Ini Bapak ya terkait masalah kalau Bapak hadir di sini ya kita tidak jauh-jauh membahas ya narkotika. Ini di BNN Kabupaten Kolaka selama Bapak hadir di sini kan 9 bulan ya. Kan sejauh mana nih? Saya ingin tanyakan sejauh mana peran dari BNN Kabupaten di BNN-nya dalam menangani pencegahan narkotika khususnya di Kabupaten Kolaka. Ini gitu Pak. Iya, Mas Pei, terima kasih. Ya. Pertama, saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Suara Kolaka. Ya, saya juga bersyukur Pak. Ya, ini artinya bagaimana masyarakat paham dulu mengenai situasi saat ini Pak. Iya Pak. Kalau dikatakan Kolaka itu Pak saat ini masuk ranking 19 Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Dari 2.300 lebih kelurahan dan desa. Ya, untuk ke kelurahan Kolaka Asi Pak ya. Iya. Asi. Jadi kalau di Kolaka sendiri, kelurahan Kolaka Asi misalnya menjadi ranking satunya. Oh begitu. Nah, di Kabupaten Kolaka. Di Kabupaten Kolaka. Tapi kalau seluruh Sulawesi Tenggara peringkat 19. Peringkat 19. Ini berdasarkan data Polda dan BNN provinsi. Baru saja dirilis pertengahan tahun kemarin. Oh iya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, situasi permasalahan di rutan yang sudah over capacity. Ya, itu dia Over masalah. capacity, saya infonya dari Kepala Rutan Kolaka, Iya Pak. dari kurang lebih 325 warga binaan, Iya. kurang lebih 140-an sudah hampir setengah. Itu masalah narkoba. Dan kalau dilihat lagi dari 140-an itu kurang lebih 66 warga Kabupaten Kolaka dan 43 warga Kolaka Utara. Sisanya 20-an warga Kolaka Timur dan juga ada dari Sindrak, dari Kalimantan, dari luar Pulau Sulawesi. Artinya kalau bisa dilihat di sini bahwa Kolaka ini menjadi lintasan yang sangat diinginkan oleh para aktor-aktor kejahatan terorganisir. Oleh sebab itu kami bergerak Pak secara seimbang antara upaya pencegahan dan pemberantasan. Nah, tadi Bapak tanyakan terkait dengan pencegahan itu kami lakukan di 3 hal Pak. Yang pertama yaitu lakukanlah sosialisasi secara masif. Kedua, bagaimana sosialisasi ini juga menggandeng 4 lingkungan. Pertama adalah lingkungan pemerintah, yang kedua lingkungan swasta, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Dan itu sudah kami sasar. Yang kedua, kami lakukan juga upaya deteksi dini atau screening, tes urin. Alhamdulillah banyak sekali hasil-hasil razia kami yang akhirnya menjadi informasi dan bahkan dari yang terjaring positif narkoba, kami lakukan upaya asesmen medis dan hukum. Apabila memang terbukti clear tidak ada hubungannya dengan jaringan atau upaya peredaran, kami lakukan upaya rehabilitasi. Tetapi ada juga beberapa dari mereka yang ada barang bukti dan akhirnya kami lakukan asesmen hukum, ternyata betul ada kaitannya dengan jaringan, dalam hal ini mungkin pengedar maupun kurir ya. Nah, ini yang harus akhirnya beberapa ada juga masuk ke dalam penjara atau rutan. Itu upaya pencegahan Pak. Upaya pencegahan. Ya. Betul. Tadi sempat Bapak singgung terkait masalah peredaran di Kabupaten Kolaka ini masuk ke ranking 19 Sulawesi Tenggara. Namun tidak bisa dipungkiri ya Pak ya, mungkin di Kabupaten Kolaka ini menjadi lalu lintas. Ya, tidak bisa dipungkiri. Kita punya beberapa pelabuhan di Kabupaten Kolaka ini.
pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah. Ada juga pelabuhan-pelabuhan rakyat yang sama sekali tidak diketahui. Nah, sementara jaringan yang ada di Kabupaten Kolaka ini seperti yang terjadi beberapa bulan yang kemarin, Pak, ada penangkapan di Bajoe di Papua di sana, 8 ton ya, 80 kilo Pak, 89 kilogram. Itu akan menyeberang lalu lintas Sulawesi. Nah, hal ini menjadi PR utama untuk BNN Kabupaten Kolaka ya, terkait pencegahan ini. Ini koordinasinya seperti apa nih Pak terhadap BNN dari nasional atau dari provinsi? Iya, Mas Pai, jadi begini, itu selalu berupaya bagaimana menggandeng seluruh lapisan. Dalam ini stakeholder pemerintah setempat, pengambil kebijakan atau yang memiliki political will. Akan tetapi memang yang Bapak sampaikan itu sangat betul sekali, Pak. Pak Pai, saya merasakan bahwa butuh Pak regulasi di Kabupaten Kolaka ini. Butuh regulasi payung hukum yang kuat. Bagaimana mendasari pergerakan masif. Jadi tidak bisa BNN sendiri, sih harus terlibat pemerintah daerah, kepolisian, masyarakat, bahkan TNI pun bisa dilibatkan di situ. Bagaimana sama-sama bisa mencegah barang ini masuk. Bapak sampaikan itu sangat faktual ya, bahwa barang masuk dari Bajoe kemungkinan melewati Sulawesi Tenggara, kemungkinan Kolaka. Belum lagi kita tahu ada bandar udara di sini di Pomala, Ramitanga. Ya, ada juga jalur jalur darat dari selatan, Sidrap, lalu Kolaka Utara, baru Kolaka, baru ke Kolaka Timur sampai ke Kendari, bisa juga ke Bombana. Ini sangat terbuka sekali pintunya. Jadi kalau kami Pak terus mengupayakan bagaimana selalu bekerja sama dan meningkatkan upaya sinergitas kelembagaan. Nah, itu mungkin yang perlu kita sadarkan antara pemangku kepentingan di sini. Sama-sama kita bentengi wilayah kita menjadi suatu ketahanan Kabupaten Kolaka, ya, ketahanan kesadaran sendiri bagaimana membentengi. Karena begini, prinsipnya tidak mungkin kabupaten lain ya memikirkan kabupaten kita, harus pemerintah daerah setempat. Ya, jadi gini, kami perwakilan BNN RI di suatu wilayah, bukan berarti kami mengurus masalah Jakarta, tetapi mengurus masalah yang ada di sini. Maka kami butuh sekali dukungan itu, perlu didukung, karena yang kami lakukan adalah bagaimana menyelamatkan dan melindungi masyarakat Kolaka dari kejahatan narkotika. Makanya Pak, setelah informasi itu beredar ya, angkatnya di Bajoe tersebut itu menjadi suatu ketakutan bagi kami warga di Kabupaten Kolaka. Gimana kira-kira kalau tidak ada pencegahan pada saat itu? Berapa kilo yang harus masuk ke Sulawesi Tenggara ini? Harus dikelola Pak. Jadi itu yang menjadi ketakutan kita Pak. Jadi sudah betul apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa koordinasi antara stakeholder ya, beberapa pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Kolaka ini harus kuat ya, seperti BNNK atau kepolisian atau dari pemerintah daerah, seperti itu ya. Betul sekali Pak apa yang Bapak sampaikan. Cuman dalam hal ini kami juga merasa bahwa betul ini bukan tugas BNNK saja ya, ini tugas kita bersama ya. Informasi-informasi dari masyarakat juga BNNK sangat perlu ya. Kita akan perpanjang lagi, kita akan melebarkan lagi terkait pembahasan narkotika ini tentunya. Namun sebelumnya Pak, saya ingin mempersembahkan lagi lah spesial lagu untuk Bapak ini. Mantap. Oke, baik, kita akan kembali lagi selepas sebuah lagu yang iya, masih di 88,1 FM Suara Kolaka yang terus Anda panggil di kesempatan siang hari ini. Dan saya masih bersama tamu istimewa saya di kesempatan siang hari ini ya. Kita masih bersama dengan Bapak Kepala BNN Kabupaten Kolaka, Bapak Bentonius Silitonga SEMMMS. Iya, Pak Bento. Pak Bento ya. Akrabnya Pak Bento ya. Atau Pak Silitonga. Oh gitu ya Pak. Kalau kita Medan biasanya fangnya dipanggil lebih akrab. Lebih akrab ya Pak Silitonga. Siap. Saya Pak Silitonga lebih nyaman kayak. Ya, Pak Silitonga. Ya, baik Pak Silitonga, kita hampir sudah jauh membahas atau hal-hal terkait masalah narkotika tersebut. Ini 9 bulan ini, selama 9 bulan ini Bapak sudah mengelola atau memimpin BNN Kabupaten Kolaka.
Sekarang koordinasi terhadap pemerintah daerah itu sudah sejauh mana, Pak? Mohon izin. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Sekaligus mungkin bisa menutup kita hati kita bersama di sini bahwa koordinasi saya khususnya selaku kepala badan itu menurut saya dan teman-teman ini luar biasa. Mungkin sebagian orang mengatakan ini berbeda dengan kepala-kepala sebelumnya gitu ya. Nah, saya tidak henti-hentinya Pak untuk terus berkoordinasi dengan bupati, dengan Kesbangpol, dengan para dinas, kepala dinas ya. Artinya sudah ada Pak sebenarnya tim terpadu yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka. Nomornya adalah keputusan Bupati nomor 188.045 ya, tahun 2020 di bulan Agustus. Saya belum ada di sini. Nah, melihat keputusan tersebut ada dalam diktum ketiga itu dinyatakan bahwa tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran obat narkotika di Kabupaten Kolaka harus menyusun rencana aksi. Nah, bulan November 2020 langsung, jadi belum genap saya sebulan, saya langsung bersurat ke Pak Bupati untuk bagaimana kita duduk bersama menyusun rencana aksi. Nah, ini mungkin impian harapan saya. Ya, saya sih berpikir positif. Ini masih dalam tahap pembahasan ya oleh pemerintah daerah setempat. Tapi kalau Bapak tanyakan bagaimana koordinasi, wah, saya selalu tingkatkan dan saya hangat sekali dengan para kepala dinas, dengan Kesbangpol, Pak Bupati, juga stakeholder lainnya termasuk instansi swasta dan lima pendidikan masyarakat juga demikian. Nah, terkait itu harapan Bapak terhadap koordinasi tersebut itu seperti apa? Perkembangannya seperti apa? Ya, harapan saya Pak, rencana aksi ini bisa ada. Di mana rencana aksi itu sudah saya bantu menyusun program kerja selama 5 tahun ke depan. Di mana di dalamnya itu sudah ada runtutan-runtutan secara sistematik ya. Secara sistematis dan juga sampai dengan 5 tahun ke depan itu apa yang harus kita lakukan, siapa berbuat apa, kapan dan bagaimana. Nah, langkah pertama yang harus disusun adalah peraturan daerah. Nah, ini sangat penting, regulasi ini akan mengikat. Ketika itu ada, ini bisa menggerakkan seluruh stakeholder, termasuk di situ adalah aparat desa. Kita tahu Pak, ada program namanya Desa Bersinar, Desa Bersinarkoba. Itu juga sesuai dengan amanah dari Peraturan Menteri Desa Permendes nomor 13 2021. Sebenarnya dana itu sudah ada di setiap desa, kepala desa. Tetapi bagaimana menggerakkan itu kalau bukan ada political will di atasnya? Maka perlu Pak yang namanya peraturan daerah ini dibentuk di wilayah Kabupaten Kolaka supaya bisa menggerakkan secara bersama-sama, totalitas gitu. Itu mungkin Pak. Ya, intinya dukungan selain dukungan dukungan moral ya. Support yang plus juga yang harus diserahkan atau diberikan dari pemerintah daerah terhadap BNNK juga seperti itu Pak ya, terkait aksi tersebut ya. Baik, ini menarik ya. Saya buka pertanyaan-pertanyaan tadi di akun Facebook saya Pak, Facebook pribadi saya. Ini ada yang mau bertanya-tanya terkait ini hanya hal-hal yang simpel saja ini. Ya. Kita mau tanyakan ini. Ini ada yang bertanya dari Pungki 26. Pungki 26 ini tanyanya apa kerugian dari mengkonsumsi narkoba? Mungkin jadi Pak dijawab. Ya, kerugiannya gini Pak. Ya. Kalau korupsi, yang dirugikan uangnya Pak, anggarannya. Anggarannya Pak. Kalau teroris, nyawanya. Kalau narkoba dua-duanya, uangnya habis, nyawanya habis. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, Mas Pungki ya. Begini, 3 kejahatan luar biasa di negara ini atau 3 extraordinary crime itu permasalahan korupsi, terorisme dan narkoba. Kerugiannya masing-masing punya konsekuensi. Pertama, kalau bicara korupsi sudah pasti adalah anggaran atau uang yang dirugikan. Kalau terorisme nyawa. Kalau narkoba dua-duanya, nyawanya hilang, ya. Terus uangnya juga habis. Nah, karena paling tidak dia sudah membelanjakan loss finansial secara cuma-cuma, menggunakan narkoba, uang habis, masa depan hancur, kesehatan juga hancur, terus juga bisa mati. Cuma 3 pilihan. Anda tidak mau stop dari narkoba, pertama Anda bisa masuk penjara, kedua rumah sakit, atau yang ketiga kuburan. Ya itu saja. Iya. Apalagi kuburan saat ini di Kolak ini kayaknya sudah mulai penuh juga
juga ini. Ya, COVID mungkin ya. Jangan dah ya, mudah-mudahan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Abai, katanya di sini sebutkan ciri-ciri pengguna narkoba. Mohon izin, Pak. Ya, kalau ciri narkoba itu tergantung narkoba yang digunakan. Nah, kalau misalnya kita gunakan ganja ya, atau kita sebut dengan cimeng atau marijuana ya, Nggak paham saya, Pak. Ganja ya, gambarannya Pak, ada cimeng, Iya. ada marijuana, ada gele ya kan Pak ya. Nah itu menimbulkan euforia yang berlebihan karena mengandung THC Pak, tetrahydrocannabinol. Iya. Nah, itu bahasa itunya Pak ya. Nah, medisnya THC. Jadi zat itulah yang menyebabkan euforia berlebihan, kerusakan pada saraf sehingga mengakibatkan orang itu susunan sarafnya rusak dan mengakibatkan jiwanya terganggu, kelainan jiwa dan kerusakan hati. Itu secara umum untuk THC. Tentu kalau sabu ya mungkin gelisah ya, terus dia sedikit pelo Iya. dan juga dia punya semangat yang turun kalau tidak mengkonsumsi itu, maka dia harus mengkonsumsi itu. Nah ini kan menjadi kecanduan. Kalau tidak dia akan sakau. Iya. Nah kalau udah sakau dia akan mencari, akan mencari barang itu. Bagaimana pencariannya? Mencuri, berbohong. Jadi kalau orang yang suka berbohong dan mengambil barang, klepto gitu ya, biasanya dia juga terkait dengan masalah narkoba. Jadi bedanya kalau sabu dengan heroin itu hampir mirip kelakuan ininya ya. sama ya. hampir mirip. Cuman beda, kalau heroin itu kan dari tanaman ya Pak ya. Tanaman. Kalau ini saya sering-sering dengar juga, ya saya juga sering lihat di TV terkait dengan tembakau gorila. Itu kayaknya sudah termasuk dalam narkoba juga ya, narkotika juga Pak ya. Nah padahal kalau kita mendengar namanya saja itu tembakau, apa bedanya dengan rokok yang sekarang kita isap dari tembakau gitu Pak? Ya. Jadi gini Pak, Ya. sama lah kalau Bapak Mas Pai ya. Iya. Saya agak formal gitu. Siap. Orang ini jadi Siap, Pak. Mas Pai gini. Kalau Mas Pai merokok ya? Enggak. Enggak ya. Nah, coba ada yang merokok sambil mengopi. Kopinya itu dicampur dengan tembakau. Terus dioleskan kan begitu ya. Nah, jadi kopinya rokoknya diisap, kan rasanya ada rasa kopi. Paham maksudnya? Jadi ada rokok, diolesin kopi. batangannya. Nah, kan setelah dihisap ada rasa kopinya. Iya. Tembakau biasa. Jadi tembakau gorila itu tembakau biasa. Cuman dia bisa direndam atau dicampur dengan zat CH-MNCA. Nah, itu masuk golongan satu narkotika. Sebenarnya kalau dikatakan tembakau biasa, tetapi zat yang bercampur dengan dia direndam mengandung zat narkotika golongan satu, ABCH-MNCA. Nah, ini yang sangat mengganggu kesehatan dan berdampak pada psikologis, kejiwaan, bahkan seperti rasanya diinjak-injak gorila itu Pak. Rasanya, makanya dia diinjak gorila, makanya sakit tuh. Itu dia, zat itu Pak, ABCH-MNCA itu. Kita diinjak orang saja sakit apalagi gorila Pak. Betul. Jadi kalau kopi rokok rasa kopi, ya dicampur aja, dicampurin aja terus dikeringkan gitu ya. Nah kalau misalnya tembakau rasa gorila, ya tinggal tembakau diceburin zat kimia itu senyawa dengan ABCH-MNCA, jadilah itu narkotika Pak. Oh begitu Pak. Iya. Wah. Dengar tuh adik-adik ya, pelajar-pelajar ini menjadi masa depan bangsa ya. Jadi menjadi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih paham lagi terkait apa tadi itu narkotika ya. Satu lagi Mas Pai. Ya silakan Pak. Nah, yang uniknya ini sangat diminati oleh pelajar dan mahasiswa. Dengar tuh ada. Kenapa? Kenapa gitu Pak? Kenapa Mas Pai? Kenapa? Karena murah. 1 gram bisa ya 200.000. Bahkan ada 150.000. Ya 200.000 sekitar segitu. Sementara beli sabu bisa 1,5 juta. Jadi kalau punya BNN, BNN dari seluruh stakeholder ya para pastinya BNN pertama sebagai pemangku kepentingan di sini ya. Ada vokal poin. Terakhir Pak, ini ada pertanyaan dari saudara Dodi di Kolaka. Mas Dodi ya. Katanya ini simpel aja nih. Ini kita berbicara hukum dari orang pengedar dan pengguna narkoba Pak. Ya, gini, kita harus murnikan dulu nih mana pengedar,
Mana pengguna? Mana pengguna? Siap. Atau keduanya? Iya. Dia pengguna plus pengedar. Iya. Kalau dikatakan dia adalah pecandu atau korban penyalahguna narkotika, adalah orang yang memiliki ketergantungan akan zat itu. Itu pecandu. Pecandu. Disebut dengan korban apabila seseorang itu menggunakan narkotika karena dipaksa, dibujuk, dirayu, diintimidasi. Kamu pakai nih, kalau nggak saya nggak temenin. Itu korban. Jelas dapat direhabilitasi. Dapat direhabilitasi. Kalau lapor, Pak. Kalau lapor. Kalau tertangkap, nah dia sudah tahu dia tidak lapor, terus dia akhirnya jadi pecandu, dia nikmat. Dulu korban dirayu, tapi setelah itu dia cari sendiri barang. Kan bukan korban lagi Pak, dia pecandu kan? Iya. Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur pada pasal 54 bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan sosial. Wajib. Tetapi lihat dulu pada pasal 127 bahwa penyalahguna untuk diri sendiri dapat dipidana. Jadi kalau saya adalah pecandu, itu dapat dipidana Pak. Kalau tidak lapor. Oh iya. Kalau sudah lapor, itu bisa tidak dipidana. Golongan 1 maksimal 4 tahun, golongan 2 tahun, dan golongan 3 1 tahun. Itu hukumannya. Nah, supaya tidak dipidana, katanya yang cukup umur ayolah datang ke BNN atau ke tempat institusi wajib lapor. Bisa puskesmas atau rumah sakit yang telah mendapatkan lisensi. Nah, kalau yang belum cukup umur diantarkan orang tua. Yang lebih parah lagi, orang tua yang tahu anaknya pakai narkoba tidak lapor bisa dipidana juga 6 bulan. Nah, kasus penyembunyian atau apa seperti itu? Kalau yang orang tua itu melindungi. Ya, dia tidak melaporkan anaknya. Jadi kalau orang tua yang tahu anaknya pakai narkoba tidak melaporkan, itu bisa dipidana. Orang tuanya atau orang tuanya? Ya. Nah, itu Pak ya. Jadi gini, itu pengguna. Itu pengguna. Jadi bisa dipidana, bisa tidak. Kalau dia tidak mau dipidana, ya dia datang lapor. Ya. Itu pun ada batasannya, 2 kali masa perawatan dokter. Kalau sekali dia direhab, terus dia selesai, terus ketahuan lagi 2 kali. Setelah itu bisa dipidana. Jadi ada batasannya. Jadi kayak lagu Pak, jangan sampai 3 kali katanya. Jangan sampai 3 kali, cukup 2 kali. Cukup 1 kali kalau gitu ya. Terus saya juga gini Pak, saya potong dulu sedikit. Saya memang waktu sebelum Bapak ini saya sudah sering lihat sosialisasi dari BNN di Kabupaten Kolaka. Itu saya sering keliling kota ini, termasuk di pasar itu besar sekali itu balihonya di situ ya. Jangan tunggu dijemput. Ya. Mending lapor aja dulu ya. Lapor saja dulu tentang penyalahgunaan narkoba ini seperti itu ya. Baik, silakan lanjut tadi Pak terkait masalah ini. Pengedar. Oke, silakan. Jadi gini, pengedar itu bisa dikenakan 2 pasal Pak, pasal 112 dan pasal 114. Yang pertama pasal 112 Undang-Undang 35 itu bagaimana memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika tanpa hak. Tetapi 114 lebih konkretnya adalah bagaimana dia menjadi perantara jual beli atau menjual, ya, atau dijual, kan begitu. Ini adalah konteksnya adalah bagaimana ini menjadi kurir atau pengedar atau jaringan. Masuk ke 114. Tentunya pasti ada hukuman ancaman maksimal itu, bisa sampai hukuman mati Pak. Kalau di atas ketentuan ya rata-rata bisa di atas 5 tahun lah ya. Nah, yang menjadi soal dia pengedar, dia penjahat tapi pecandu juga. Kan begitu? Double kill ya. Double kill. Nah, secara undang-undang dia punya hak Pak mendapatkan upaya rehabilitasi. Maka dia bisa direhab. Tetapi sisanya di penjara. Oh gitu Pak. Iya. Nah, ini menarik. Karena Kolaka belum ada Pak tempatnya. Kemana itu mau ditaruh itu? Bisa kita ketemu seperti itu. Kalau kita di Makassar mungkin tinggal taruh di lembaga rehab BNN di Baroka, sisanya tinggal dimasukin di penjara di lapas atau rutan. Nah, kalau di sini di mana? Kan dia harus kita berangkatkan dulu Pak. Katakanlah hakim memutuskan 5 tahun. Berat. Ya, karena membawa narkoba dengan sekian gram misalnya. Nah, oke, 5 tahun, tetapi dia juga mendapatkan putusan rehabilitasi. Mungkin dia 6 bulan Pak direhab, sisanya 4 tahun setengah bisa di lapas atau rutan. Ini kalau di Kolaka seperti apa?
Ini yang menjadi masalah karena tidak ada Pak. Akhirnya mungkin kemungkinan aparat hukum tidak terlampau mengedepankan rehabilitasi. Nah ini yang harus dipikirkan Pak oleh kita semua termasuk pemerintah daerah. Saya kutip dari PP 25 Pak, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang institusi penerima wajib lapor, Pasal 22 bahwa urusan nafsa bagi masyarakat yang kurang mampu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Artinya, kebanyakan dari yang kami jaring operasi itu seharusnya sudah rawat inap Pak, karena sudah tingkat kecanduan sangat tinggi. Nah, tetapi bagaimana memberangkatkan mereka ke sana? Karena berangkatnya itu berbayar. Terbang ke sana Pak, nyebrang Pak. Gitu. Dari Tangkekada ke Makassar. Di Makassar sudah gratis Pak, di BNN. Makannya gratis, obatnya gratis, tempatnya gratis. Yang menjadi masalah bagaimana memberangkatkan. Iya Pak. Itu option 1. Option kedua, bagaimana membangun tempat rehab di sini. Option ketiga, bagaimana tidak membangun tetapi memaksimalkan bangunan yang sudah ada. Jadi kita mau optimalkan gitu. Jadi bangunan yang tidak terpakai, saya nggak tahu ya di sini ada atau tidak. Ini bisa digunakan untuk tempat rehabilitasi. Tinggal bagaimana nanti disediakan human capitalnya, BNN tinggal masuk melatih. Jadi tidak harus BNN yang melakukan rehabilitasi. Pemerintah setempat juga bisa melakukan rehabilitasi itu. Tinggal BNN bagaimana melatih dan menguatkan kapasitas lembaga itu. Sinergi dengan apa yang kita sudah bahas tadi terkait masalah tanggung jawab dari pemerintah daerah ya. Terkait bukan cuma tugas BNN-nya saja betul. Mengelola dalam hal rehabilitasi. Betul Pak. Ya, jadi perlu adanya paling tidak begini Pak ya, paling tidak pemerintah daerah menyiapkan fasilitas yang ada di daerah ini untuk dilaksanakannya rehabilitasi. BNN tugasnya untuk merehabilitasi pasien-pasien tersebut seperti itu Pak. Bisa di BNN, bisa di rumah sakit Pak. Oh begitu. Bisa di puskesmas. Oh gitu Pak ya. Tinggal bagaimana rumah sakit dan puskesmas ini yang kita sediakan dan BNN masuk ke sana untuk melatih. Dan ingat Pak, dalam Undang-Undang 35 Iya Pak. Pasal 54, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan sosial. Jadi bukan hanya medis, tetapi bagaimana rehabilitasi sosial. Bagaimana setelah dia atau mereka para pecandu atau mantan pecandu itu sudah selesai rehab, mereka punya kemampuan reintegrasi sosial ke masyarakat. Mereka punya kemampuan, mereka punya pekerjaan. Nah, ini pekerjaan pemerintah setempat Pak. Bagaimana merehabilitasi sosial ini artinya mereka punya keahlian lagi. Jadi sudah lepas dari tempat rehab, dia nggak punya pekerjaan, nganggur. Akhirnya dia bergaul lagi dengan teman lama, jadi pengedar lagi, jadi pengguna lagi. Nah ini kan kompleks Pak, sebenarnya permasalahan narkoba nggak bisa habis. Maraknya peredaran narkoba, apalagi di situasi pandemi seperti ini Pak. Seakan-akan para pengedar ini mengambil situasi yang mengambil kesempatan Pak ya dalam situasi pandemi seperti ini. Mereka karena karena mungkin orang pada fokus pada pandemi, jangan keluar rumah ini, diambil kesempatan oleh para pengedar-pengedar ini, para pelaku-pelaku kejahatan ini ya, untuk mengambil. Nah sekarang saya ingin tahu dari Bapak harapannya Bapak terkait masalah peredaran atau penyalahgunaan atau penanggulangan narkoba di Kabupaten Kolaka. Ini persilakan Pak. Iya. Sebelum ke harapan Pak, tadi Bapak singgung pandemi. Iya. Saya ingin mengungkapkan fakta bahwa masa pandemi ini ternyata membuat celah baru untuk para kejahatan organisir Pak. Nah itu tadi. Karena begini, orang tidak keluar tidak bekerja, mau makan dari mana? Iya. Nah, dijadikan alasan Pak. Nah, akhirnya mereka yang paling gampang jual narkoba. Kan gitu ya? Karena pekerjaan tidak ada. Nah, mungkin Kolaka tidak terlalu signifikan, tapi kota-kota lain seperti Jakarta, Jawa, itu mau makan dari mana? Nah ini dijadikan celah untuk para penjahat organisasi ini untuk masuk ke mereka untuk mengedarkan narkoba. Itu. Dan terakhir ya Bapak tanyakan harapan. Harapan saya bagaimana masyarakat dan pemerintah setempat ini, yuk sadar bersama-sama kita bergerak secara masif Pak, komprehensif dan berkesinambungan. Jadi bukan hanya masif tapi komprehensif keseluruhan dan berkesinambungan. Ada upaya-upaya ke depan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, betul-betul menjadikan ini menjadi prioritas daerah. Tapi kalau tidak dijadikan prioritas daerah, bagaimana gini? Bagaimana menyikapi permasalahan narkoba ini seperti kita menyikapi pandemi?
Kan begitu ya? Betul Pak, betul. Sekarang begini Pak, pandemi baru setahun 2 tahun Pak. Iya. Narkoba di Kolaka sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun Pak. Iya kan? Iya. Bahkan kita tahu, oh saya positif narkoba, oh di sana menjadi pecandu, oh di sana pengedar. Kok kita biasa-biasa aja? Ini ya, saya mau membangunkan kerangka logis berpikir kita bersama. Bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana membangun kerjasama lintas sektor, bagaimana yang pertama ada political will, lalu ada kebijakan, regulasi. Saya rasa itu masyarakat sadar, semua lintas sektor juga terlibat bersama-sama dengan BNN bisa bergerak anak-anak, remaja, sehingga nanti 2045 bukan lagi masyarakat yang memiliki bonus, tetapi menjadi bencana demografi. Nah itu yang harus kita jaga, kita bentengi. Makanya saya mengajak seluruh lapisan terkait, ya dalam hal ini pemerintah setempat, swasta, pendidikan masyarakat, yuk sama-sama kita bentengi diri, keluarga dan lingkungan dari kejahatan narkotika. Saya rasa demikian, Mas Pei. Saya terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih banyak Pak. Luar biasa sekali apa yang kita baru saja dengarkan para penikmat dan para pendengar radio Suara Kolaka dimanapun saat ini tengah berada. Seperti apa yang baru saja disampaikan dari Bapak Kepala BNN Kabupaten Kolaka, kita nggak akan habis-habisnya membahas masalah narkoba, tidak ada habisnya. Namun butuh kesadaran ya, dari masing-masing individu ya terkait bentuk peredaran dan bentuk penyalahgunaan terus pencegahan dari narkotika tersebut ya. Itu dari individu masing-masing. Apabila kita tidak kuat dalam menghadapi situasi, apalagi seperti Bapak tadi sampaikan bahwa di tahun 2025 nanti akan terjadi yang namanya pasar bebas. Nah di situ kita butuh yang namanya para generasi-generasi yang kuat, mampu untuk menekan dan menahan sekaligus menghindari yang namanya narkotika tersebut. Seperti itu kan ya, seperti itu. Baik, sekali lagi atas nama kerabat kerja yang bertugas kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala BNNK Kabupaten Kolaka, Bapak Bentonius Siritonga SEMNMSI. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak. Sama-sama Mas Pei. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi. Kalau perlu dengan kopinya ya. Nah itu dia. Itu dia yang kurang. Saya lihat ada kopinya di sini. Iya. Mana kopinya ini? Nanti Pak lah. Pokoknya ada waktu nanti kita akan. Karena ini mendadak juga ya. Saya bertamu loh di sini. Podcast ya. Iya. Siap, kami di radio Suara Kolaka ini selalu standby ya. Nanti kapan-kapan juga kita bisa live TV juga Pak. Oh iya. Boleh. Ya, nanti di studio yang sebelah ya. Baik. Baiklah para pendengar radio Suara Kolaka, terima kasih banyak atas segala kesempatan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Radio Suara Kolaka.